karena Kristus sudah benar-benar memerdekakan kita. Kristus membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena telah nyata bahwa kita dapat dibenarkan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang berdiri teguh dalam kemerdekaan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saudara, seumpama Anda adalah seorang tahanan yang baru dibebaskan dari penjara, maukah saudara masuk lagi ke dalam penjara? Tentu sebagai orang yang normal, pastilah tidak akan mau lagi masuk ke dalam penjara dengan berbagai macam alasan. Begitu pula seharusnya sikap kita sebagai orang yang telah beroleh kemerdekaan. Karena Kristus sudah benar-benar memerdekakan kita. Kristus membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita telah menang atas kuasa maut. Dan kemerdekaan yang telah terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan Yesus yang besar. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita, dan kebenaran hanya ada dalam Yesus Kristus. Galatia pasal 5 ayat yang pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Rasul Paulus mengingatkan status orang-orang Galatia pada waktu itu dan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Mengapa Rasul Paulus sampai berbicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena telah nyata bahwa kita dapat dibenarkan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat dan bahwa hukum Musa tidak lagi berlaku. Dan orang-orang Kristen pun tidak harus tunduk kepada hukum. Saudara, kita berhutang kepada Yesus Kristus atas kemerdekaan ini. Dialah yang telah memerdekakan kita. Dengan karyanya, Dia telah memenuhi tuntutan hukum yang telah dilanggar. Dan dengan wewenangnya sebagai seorang raja, Dia telah membebaskan kita dari kewajiban melakukan ketetapan-ketetapan lahiriah yang dibebankan kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan oleh karena itu tugas kita adalah 1. Berdiri teguh. Dan yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama, pelajaran hari ini adalah berdirilah teguh. Adalah sebuah nasihat atau anjuran yang mendorong kepada orang percaya untuk berpegang
dan tetap konsisten saat menghadapi kesulitan, bahaya, penganiayaan, dan konflik. Dengan maksud bahwa orang percaya harus tetap setia kepada Tuhan. Berdirilah teguh atau berdiri teguh muncul sebanyak 8 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam bahasa Yunani, istilah ini berarti berpegang teguh pada pendirian, mempertahankan posisi, teguh, tetap tegak, bertahan, tekun, dan jangan menyerah. Dengan kata lain, Paulus ingin agar kita tetap waspada secara rohani. Jadi kita harus berdiri teguh dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus Kristus datang untuk membebaskan orang percaya dari keberadaan legalistik yang memberatkan sebagai budak hukum Taurat. Oleh karena itu, orang Kristen harus memastikan bahwa mereka tetap bebas dan tidak terikat lagi di bawah kuk perbudakan hukum Taurat. Apa itu kuk? Kuk adalah sebuah perkakas yang dikenal sebagai alat yang menghubungkan dua atau lebih lembu, banteng, atau kuda menjadi satu. Kita bisa baca itu dalam Imamat 26 ayat 13, 1 Raja-Raja 12 ayat 4, Kisah Rasul 15 ayat 10. Kuk merupakan simbol dari penindasan. Jadi kuk adalah beban atau palang kayu dengan jepitan kayu vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Kuk tersebut dibuat dari palang kayu tunggal dengan jerat tali yang diikatkan ke leher binatang penarik. Kayu palang itu ditempelkan pada batang dan begitulah kereta itu ditarik. Kuk juga dikalungkan di leher orang seperti belenggu untuk mengamankan tahanan di dalam penjara. Secara metafora, kuk adalah simbol satu, perbudakan atau pekerjaan yang sangat berat. Mungkin ini merupakan akibat hukuman Allah atas orang berdosa. Allah memakai kuk sebagai gambaran bagi orang yang terjerat dalam perbudakan dosa. Kuk merupakan simbol dari penindasan. Dan kuk juga berarti kesukaran atau ketaatan paksa. Dan hanya dengan iman kepada Kristuslah kita dapat terlepas dari kuk ini. Saudara, kalau kita memperhatikan akan hidup kita pada saat ini di hadapan Tuhan, bahwa Kristus itu sudah berkorban untuk kita melepaskan kuk itu. Yang kedua, kuk menjadi simbol dari hukum yang mengikat. Dalam Perjanjian Lama, umat Allah tunduk kepada hukum Taurat. Bisa juga dikatakan mereka di dalam kuk hukum Taurat. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan kuknya yang baru, yaitu hukum kasih. Kuknya yang baru ini dipikulnya bersama-sama dengan murid-muridnya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kuk sebagai hukum yang mengikat ini merupakan pelayanan kepada Tuhan oleh orang yang sungguh-sungguh percaya. Berbeda dengan hukum Taurat yang berat, yang jikalau diperinci jumlahnya adalah 613 perintah yang terdiri atas 248 perintah dan 365 larangan. Tuhan Yesus berkata tentang kuk yang ringan, Matius 11 ayat 29 sampai 30, yang tidak melukai. Hukumnya atau kuknya yang baru ini adalah hukum Kristus, yang juga kita kenal sebagai hukum kasih.
Seorang komentator menguraikan, kebebasan Kristen yang Paulus gambarkan adalah kebebasan hati nurani, kebebasan dari tirani hukum, perjuangan yang mengerikan untuk menaati hukum dengan tujuan untuk memenangkan perkenanan Allah. Itu adalah kebebasan penerimaan dengan Allah dan akses kepada Allah melalui Kristus. Dengan kata lain, kita harus menikmati kebebasan hati nurani yang mulia yang telah Kristus berikan kepada kita melalui pengampunannya. Kita tidak boleh jatuh ke dalam gagasan bahwa kita harus memenangkan penerimaan kita dengan Allah melalui ketaatan kita sendiri. John Stott dalam buku The Message of Galatians, Only One Way. Kehidupan Kristen membutuhkan ketahanan dan stamina rohani. Dengan berdiri teguh, berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan dan tidak lagi mengenakan kuk perhambaan yang menekan, melainkan menjadi seorang yang merdeka, bebas melakukan segala sesuatu di dalam hukum kasih, dan yang sangat penting yaitu, janganlah memakai kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.